Tuhan. Kita semua diberkati, amin. Kita semua merasa bahwa Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kita. Yang katakan Tuhan sangat baik, boleh dong lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Dia bukan hanya sekedar baik, tapi dia sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, mari saat ini kita mau mengambil bagian yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak kita sembah. Karena Tuhanlah yang layak kita puji, kita agungkan di atas setiap namanya Bapa. Mari kita sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih Tuhan. Merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebetulan kami ada di tempat ini Tuhan. Tapi Engkau sudah merencanakan, merancangkan sedemikian rupa tentang masa depan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan kepadamu Bapa. Bahkan setiap firman persembahan yang akan kami jalankan, kami berikan, adalah Tuhan memberkati. Bahkan orang-orang yang di luar sana yang melihat kami beribadah dan mendengar setiap pujian penyembahan kami Tuhan, kami rindu Kau menaruh damai sejahtera bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Bapa. Oh Yesusku, Kau sinar Tuhan. Engkau kemuliaan bagi setiap kehidupan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait kudus-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kau sinar Tuhan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait kudus-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait kudus-Mu.
dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait kudus-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan kami ingin, ku ingin tetap di sini. Kami ingin memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu yang indah itu Tuhan. Tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati
hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kita angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Firman Tuhan saja untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Minta Tuhan pulihkan hati kita saat ini. Haleluya. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Haleluya Bapa. Segala pujian hanya bagi-Mu, nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang setiap kehidupan kami. Terkadang kami
lupa dengan kebaikan Tuhan. Terkadang Tuhan sudah memberikan apa yang kami mau, tapi kami bilang ini kurang Tuhan, ini gak cukup Tuhan. Tapi ketika kami mengingat kembali kebaikan Tuhan, kami merasakan Tuhan. Kami mengingat ada seorang yang ketika dia masuk ke dalam penjara, dia hanya menggunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Dia hanya menggunakan mulutnya untuk menyembah Tuhan. Dan seketika itu, selnya roboh, tergoyahkan, terbuka dan dia bisa keluar kembali. Itulah hebatnya sebuah penyembahan. Jadi ketika kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita perlu namanya komitmen sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku menyembah Tuhan. Tuhan, hari ini aku memuji Tuhan. Buka setiap mulutku Tuhan. Buka setiap hatiku Tuhan untuk menerima, untuk memuji Tuhan. Itulah hebatnya penyembahan. Itulah hebatnya setiap pujian yang kita nanti. Haleluya Bapa. Dan kami tidak tahu apa yang harus kami katakan saat ini. Karena Engkau sangat baik. Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau hadir di tempat ini. Menjamah setiap hati kami yang terluka. Menjamah setiap hati kami yang tadinya mulai kami putus asa Tuhan. Yang tadinya kami mulai malas mengikut Tuhan. Udah capek mengikut Tuhan. Yang tadinya jiwa kami mulai diremukkan, dihancurkan oleh orang lain. Tapi kami mau tetap berserah kepada Tuhan. Bahwa Engkaulah harapan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau beracara atas setiap rangkaian ibadah kami saat ini. Penghulu-penghulu di udara yang membuat iman kami lemah, yang membuat kami malas untuk memuji Tuhan, yang membuat kami malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu tercurah di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur dan saat ini kami akan memuji Tuhan. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan? Shalom. Kalau saya katakan, jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan bilang, katakan, yes, 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 bangkit. Amin. Jemaat Tuhan. Yes, 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 bangkit. Kurang, jemaat Tuhan. Yes, 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 bangkit. Amin, kita memuji Tuhan.
bahagia karena kita berkumpul bersama dengan saudara seiman kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5 orang. Sahabatku. Saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Meskipun kita berbeda suku, berbeda bahasa, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan perkenalan dari mahasiswa dari STT Manuel Pacet.
Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Ya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sifra Saron Sianturi, biasa dipanggil Sifra. Saya berumur 18 tahun. Saya berasal dari Riau dan saya sekolah di STT sama dengan Kak Anissa. Saya semester 1 ya, masih baru. Dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dia yang akan nanti menggantikan Kak Sela di tempat ini, ya. Saya percaya jemaat Tuhan bisa menerima, amin. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Kita juga memberikan hati kita untuk Tuhan. Kita ingat kembali bagaimana responnya Maria kepada Tuhan pada waktu itu, ya. Sebelum kita naikkan pujian ini, mari kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau komitmen hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar tidak ada yang terlewatkan di dalam firman Tuhan yang akan kita dengar. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Bagi
hari ini Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau sudah berfirman kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada kami. Dan ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh diberkati, kami boleh diubahkan, kami boleh menjadi teladan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat dikasihi Tuhan. Haleluya. Siapa yang penuh sukacita? Tadi sudah puji-puji Tuhan ya. Haleluya. Jemaat, saya mau kasih satu bukan kritik ya, tapi satu untuk dirubah ya. Jemaat kalau berdoa untuk Tuhan, Tuhan Engkau terlalu baik bagiku. Tuhan Engkau terlalu saudara, jangan pakai kata terlalu. Terlalu itu kata yang jelek. Anak ini terlalu nakal. Ya, anak ini terlalu jahat. Atau orang itu terlalu jahat. Jadi pakai apa? Tuhan Engkau sangat baik. Amin. Engkau itu luar biasa Tuhan, baik bagiku. Amin. Ya, haleluya. Kalau ibadah juga, ya kadang-kadang seringkali, ya karena saya ini memangnya dulu ingin belajar jadi guru, tapi enggak keturutan jadi guru. Ya. Jangan, Tuhan kami sudah boleh datang ke rumah Tuhan. Kami sudah boleh menyanyi Tuhan. Kami sudah boleh bersaksi. Loh bukan boleh, enggak boleh. Kami sudah datang. Memang kita disuruh datang sama Tuhan. Amin. Bukan Tuhan boleh, enggak boleh. Tapi memang kita harus ibadah kepada Tuhan. Amin. Ya, pelan-pelan kita belajar ya. Untuk koreksi, untuk memperbaiki. Nah pagi hari ini saya mau akan memberikan satu renungan firman. Mungkin agak ruwet sedikit. Tapi saya minta jemaat tidak ngantuk ya, bisa didengarkan dengan baik-baik. Amin. Judulnya adalah benih yang ditaburkan. Kejadian 1 ayat 29, tolong diangking. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Amin. Dibacakan lagi, mungkin Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Kejadian 1 ayat 11 sampai 12, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah berfirman, supaya tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dari tadi 29 kita baca itu selalu dikatakan yang berbiji. Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Amin. Tuhan katakan, kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ibu-ibu, biji sama benih itu beda. Biji itu masih mentah. Ya. Buah yang berbiji, kita keluarkan bijinya. Ya. Dan kita buang di tanah, dia tidak langsung tunas. Tetapi, tadi saya bilang biji sama benih. Nah, benih itu memang dipakai untuk menghasilkan buah. Makanya Tuhan itu perintahkan pada manusia. Engkau harus menanamkan buah-buah yang berbiji, ya, supaya
bumi itu dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Jemaat, kita mau belajar di sini tentang benih. Jemaat, kita lihat di sini, Tuhan perintahkan supaya semua pohon-pohonan berbiji itu bertunas. Sehingga bumi dipenuhi dengan pohon-pohon yang berbiji. Sehingga seluruh bumi ini penuh dengan tanaman dan itulah yang menjadi makanan manusia yang utama. Kalau kita baca 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jangan dihapus itu. Ayat 12 tolong. Ya, enggak ayat 11 ya. Ia itu Allah. Allah yang menyediakan benih bagi penabur. Jadi benih itu sudah disiapkan bagi Allah untuk diberikan kepada si penabur. Siapa penabur itu? Kita semua ini penabur. Amin. Dan roti untuk dimakan. Kalau benih itu ditabur, benih itu akan berbuah. Satu biji bisa berbuah sampai ratusan biji. Dan itu benih-benih itu nanti bisa jadi roti untuk bisa dimakan. Benih-benih bertumbuh dan dia bisa menghasilkan tepung dan itu bisa dimakan oleh manusia. Ya, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandanya. Kita lihat, Tuhan menyediakan benih bagi kita. Jadi saudaraku jangan takut ya. Kalau Tuhan itu sanggup memberkati kita. Amin. Tahu Tuhan itu sanggup dan bisa mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kita. Amin. Benih itu juga berbicara tentang iman. Ya. Iman kita akan bertumbuh kalau kita terus datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Ya. Dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya, sehingga kita itu bisa berbuah. Galatia, tolong dibacakan Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kita lihat, di sini tadi Tuhan katakan menumbuhkan buah-buah kebenaran, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini benihnya, ya. Inilah buah rohnya yang dihasilkan dari benih-benih kebenaran itu. Amin. Jadi kita itu harus bisa menghasilkan buah roh. Kita harus bisa menghasilkan menjadi benih yang menghasilkan kebenaran dalam hidup kita itu. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, amin, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Benih ini, berbuah roh ini, yang kasih, yang sukacita. Ada kasih saudaraku, ada damai sejahtera. Saya senang jemaat di tempat sini. Ya, mereka itu saling mengasihi, saling kesabaran, ada kemurahan, ya, haleluya. Saya kalau minta jemaat ini ada teman kita, saudari Giok yang biasanya duduk di belakangnya Tintin itu, yang biasanya duduk di sini itu, ya, dia kena vertigo, lalu dia masuk di PHC, ya, tidak boleh dibesukin karena dia vertigo, dia tumpah-tumpah, suster marah-marah, sementara tidak boleh dibesukin katanya. Tapi nanti setelah selesai ibadah saya mau ke PHC mau membesukin dia, ya. Jemaat juga mendoakan dia, ada doa puasa, jemaat mendoakan. Saudara, saya ini tidur kalau jam 2, paling telat jam 3 pasti bangun. Kenapa?
Saudara tahu, saya kalau tidak bisa tidur, saya minum obat tidur sampai 2 biji. Tetap saya tidak bisa tidur. Tetap tidak bisa tidur. Saya sampai heran, kenapa Tuhan? Kok tidak bisa tidur? Sudah minum obat tidur 2 biji tetap tidak bisa. Nyatanya Tuhan tuh mau saya itu mendoakan jemaat. Jadi kalau saya jam 2, jam 3 bangun, saya itu berdoa syafaat. Satu persatu jemaat saya doakan. Sampai keluarga jemaat pun saya doakan. Ya, misalnya Tiongking, itu ada kakaknya yang besar, itu belum dalam Tuhan. Saya doakan supaya nanti satu kali bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saya doakan ya adik-adiknya Tiongking, ya keluarganya Tiongking semua, mamai Tiongking tak doano, ya. Allah sudah sediakan benih bagi penabur. Siapa penabur itu kita? Allah sediakan benih untuk bagi penabur, untuk kita semua. Dan roti untuk dimakan. Benih itu setelah ditabur menghasilkan tepung, menghasilkan makanan untuk kita makan. Dan masih tabur di benih itu masih berlipat ganda menjadi roti yang memberkati. Tuhan menyediakan benih bahkan melipat ganda untuk bisa menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tadi kita baca buah-buah kebenaran, ya. Jemaat kita harus bisa berbuah. Saya kadang senang kalau ada pendeta tamu datang, misalnya yang lemah, misalnya yang ya kurang mampu, ya. Anak-anak saya Yudi dan Ferry, ya, Tiongking, mereka sering memberi untuk hamba-hamba Tuhan. Jemaat hamba Tuhan itu kasihan. Kalau waktu saya ada acara di luar, di Batu gitu ada acara hamba-hamba Tuhan, ya kami itu cari hamba-hamba Tuhan, kelihatan hamba Tuhan yang cukup sama yang tidak mampu itu kelihatan dari bajunya, dari mana. Kadang saya tanya, Pak, pelayanan di mana Pak? Di hutan. Hah? Di hutan Pak? Iya. Lalu mimbarnya gimana? Ya Kak, balok itu dibuat mimbar. Balok itu loh dipotong dibuat mimbar. Lalu nggak ada kursi. Enggak ya, jemaat duduk di tanah. Saudara kasihan. Ya. Hamba Tuhan ini hidup dari apa adanya. Kalau di situ ada pohon, makan pohon. Kalau ada telah, makan telah. Ya, hidup apa adanya. Jadi teman saya itu hamba Tuhan yang demikian itu diberkati. Dia menabur. Saudara, kita juga belajar menabur. Jemaat ini Natal, ya. Natal itu butuh uang banyak jemaat ya. Sebab itu jemaat yang punya ya ada berkat ditabur. Berapapun enggak apa-apa. Ini ada yang nabur. Tapi namanya ditulis tapi orangnya enggak tahu berapa ini. Jemaat kita belajar lagi. Lalu ayat ke-11 tolong King. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Kamu, siapa kamu? Ya, jemaat semua akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Jadi punya kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, jemaat. Sehingga orang itu bersyukur kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, hati Tuhan senang. Ya, kalau kita itu memberi dan itu Tuhan, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Dia akan berterima kasih kepada Tuhan. Itu benih. Coba saya akan coba Matius 13 King. Matius 13 4-8. Injil Matius 13 ayat 4 sampai ayat 8. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis.
Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jemaat, ini benih itu ditabur. Yang nabur siapa? Manusianya. Sudah dikasih benih sama Tuhan, dia taburkan di maaf. Ya. Dia taburkan di jalanan. Ya. Benih, jalanan bukan tempat penaburan benih. Benih itu ditaburkan di tanah yang subur, bukan di jalan. Kalau benih ditaburkan di jalan ya tidak bisa bertumbuh, lalu dimakan sama burung-burung. Apa jalanan itu? Jalanan itu melambangkan benih itu, berkat itu dipakai dengan seenaknya, tidak pada tempatnya. Banyak orang diberkati Tuhan, ya, tetapi dia tidak pakai berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia pakai untuk ditaburkan di jalanan, dibuat hoya-hoya, ya, dibuat ya untuk sesuatu yang tidak berguna, ya, sesuatu yang tidak berguna. Saya lihat teman saya, ya, makanya anak saya Yudi tak bilang, loh mah temanmu lah pergi ke ini kok kamu enggak, hati saya enggak digerakkan jemaat. Teman saya itu ini nanti Natal tahun baru mereka sudah rancang, ada yang pergi ke Cina, ada pergi ke Hong Kong. Aduh saya bilang, untung kamu pergi ke Hong Kong enggak kena kebakaran sampai 5 tingkat, 6 tingkat itu ya, menakutkan. Saya pikir saya lebih senang di rumah. Saya di rumah, jemaat boleh tanya sama Ferry maupun Firna. Di rumah pun saya tidak keluar-keluar. Saya ada di dalam kamar, saya baca firman, saya berdoa, saya cari firman. Jarang saya keluar sampai keluar di luar rumahnya Ferry, sampai Ferry gini, "Mah, keluar loh mah, jalan-jalan situ loh mah." Tapi tadi saya tidak digerakkan. Ya, nanti jalan-jalan ketemu sama tetangga, omong, jadi salah. Sekalipun di rumahnya Yudi dulu saya pun jarang keluar. Ya. Jemaat, ini benih jangan sampai ditabur di jalanan. Jadi sia-sia, dimakan burung, habis benihnya. Ada yang benih ditabur di batu-batu. Diberkati Tuhan tapi hatinya keras. Tidak mau diubah oleh firman Tuhan. Masih keras hati. Masih pemarah, masih iri hati. Yang ditabur di semak duri, jemaat. Yang ditabur di semak duri juga demikian. Tidak ada kemurahan hati, iri, ya, pemarah. Semak duri itu taburan benihnya kan nggak kelihatan, ya. Mestinya Tuhan itu sudah berkati, tapi dia tidak bisa memakai benih itu dengan baik. Tidak jadi berkat benih itu. Jemaat, ini sudah mau tutup tahun, ya. Kita akan melewati tahun 2025. Kalau kita lihat di YouTube itu rasanya mengerikan. Nanti di sini yang banjir, nanti di sini yang tsunami, nanti di sini apa ya. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa, saya bilang kalau jam 2, jam 3 pagi, saya bangun, saya doa syafaat semua jemaat, keluarga jemaat pun saya doakan. Ya, besan-besan saya yang di luar negeri saya doakan. Sampai keluarganya, saya doakan keluarganya Tongking. Saya doakan untuk Kinting, saya doakan untuk Mas Andi sekeluarga. Semua jemaat saya doakan. Itu tugasnya Ibu Gembala. Ya, bukan Ibu Gembala tuh enak-enak terima perpuluhan. Tidak.
Bu Gembala itu mendoakan kesejahteraan jemaat. Saya doakan untuk keluarga Pak Mus. Saya doakan satu-satu. Ya, saya doakan untuk Ibu Endang, anak-anaknya. Ya, saya doakan untuk Leswat. Ya, apa keperluan jemaat saya doakan. Jadi Ibu Gembala, Bapak Gembala itu enggak asal-asalan. Wah enak lah tanggal 1 ini podo nyetor perpuluhan. Jemaat doa. Ya, doakan untuk jemaat. Jemaat di sini dikatakan tadi mana? Batu-batu. Ya. Benihnya itu jatuh di batu-batu. Mari masih keras hati. Enggak bisa dinasehati. Jadi benihnya itu enggak bisa bertumbuh. Tapi benih yang jatuh di tanah yang subur, ya, jatuh di tanah subur, itu bisa berbuah, ya, sampai 100, sampai 50, 60, 100 kali lipat. Amin jemaat, itu benih yang ditanam di tanah hati yang subur. Saya percaya jemaat di sini tanah hatinya itu subur, bisa dibentuk, bisa dinasihati, ya. Dengan firman Tuhan, jemaat di sini kita panggil pembicara-pembicara, ya. Sekalipun yang lokal seperti Tiongking, anak saya Ferry, Yudi, ya. Lokal-lokal ini juga jadi berkat firman yang dibawakan, ya. Biar jemaat kita buka hati kita lebar-lebar supaya kita dibentuk oleh Tuhan jadi baik. Amsal 11 ayat 24 Tiongking. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada ya orang yang suka menyebar harta, suka beri, ya, disebar. Kebakaran yang di Hong Kong sampai 5 bangunanku habis. Begitu besoknya, wah yang nyumbang itu banyak. Mereka nyumbang banyak sekali. Ada satu yang namanya Han Hong. Itu penyanyi yang sangat enak suaranya. Dia sumbang gak tanggung-tanggung jemaat. Ya. Dia sumbang untuk Cina, dia sumbang untuk Hong Kong. Sambil nangis-nangis dia sumbang. Dia lihat bagaimana penderitaan. Saya ini bayang, aduh gimana itu ya. Itu benih ditaburkan. Tetapi dia enggak jadi miskin. Benihnya ditaburkan. Tapi makin kaya. Ada yang orang yang hemat setengah mati. Ya, pelit setengah mati. Itu benih yang ditaburkan di semak duri. Mau nyari kangelan. Ya, semak duri dibuka jojo semua. Ya, luka semua. Ada yang orang seperti itu. Waduh pelitnya. Ya. Kalau mau disuruh sumbang itu lari. Kolektor lari saudara. Kolektor lari ke kamar mandi. Selesai kolektor keluar dari kamar mandi. Ya. Lah ini orang yang tidak ngerti bahwa kalau dia nabur benih pasti ada berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Jemaat. Saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan ini. Tapi biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa Tuhan kasih kita kesempatan. Kita untuk jadi penabur-penabur benih. Jadi kita itu jangan sampai jadi penabur yang salah. Menaburnya di jalanan. Menaburnya di semak duri. Menaburnya di batu-batu. Jemaat tidak ada faedahnya, tidak ada tidak ada faedah selain faedah, tidak menghasilkan, ya, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi belajar jemaat di Natal, ya, kita memberi untuk Natal. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan.
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Leader. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kita angkat pujian ini. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Untuk doa saya serahkan kepada Om Yudi. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang di surga, syukur terima kasih buat berkat firman pada pagi hari ini. Kembali Tuhan mengajarkan kepada kami umat-Mu Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menjadi penabur-penabur yang baik Tuhan, yang tidak sembarangan menaburkan Tuhan, baik itu ya Tuhan di jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri. Biarlah Tuhan kami menaburkan ya Tuhan, benih-benih ya Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, benih yang terbaik itu Tuhan, di dalam tanah hati yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan, kami ya Tuhan umat-Mu belajar Tuhan, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak mengeraskan hati kami, tetapi kami belajar hidup di dalam ketaatan, di dalam kerendahan hati, dan biarlah buah-buah roh kami boleh menjadi nyata di dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat, menjadi teladan ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, kami bisa ya Tuhan menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kiranya rahasia firman-Mu di dalam tanah hati kami.
Biarlah Tuhan kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan diberkati di dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan segenap hati dan pikiran kami, layakkan kami, perkenankan kami bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya persilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya karena salib Tuhan kita bisa menang, karena salib Tuhan kita bisa ada di tempat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat Tuhan, saudara untuk bangkit berdiri. Kamu terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita angkat pujian ini. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
ini tinggi kini? Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus kami makan dalam iman. Dan bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Dalam nama Yesus kita minum dengan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih ada kesempatan untuk Tuhan makan tubuh dan darah Yesus. Untuk bersekutu dengan tubuh darah dengan darah-Mu ya Bapa. Kami dipersatukan dengan Engkau Tuhan. Supaya kami makin hari, makin berkenan, makin cinta setia kepadamu. Tuhan biarlah kami, hidup kami mengeluarkan buah-buah roh ya Tuhan. Dan Tuhan, benih-benih yang ditaburkan oleh Tuhan menjadi benih yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami memuji Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan pengumuman dan firman Tuhan. Mari ayo kita sama-sama belajar, kita tanamkan di dalam kehidupan kita. Kita saat ini akan memberikan yang terbaik, persembahan kita. Bahkan kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Jemaat Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
kasih. Sungguh Tuhan, Engkaulah pembuat mukjizat dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya Engkau menolong kami. Tak habis-habisnya kami menerima segala kebaikan-kebaikan-Mu. Engkau Allah yang baik, sungguh baik dan luar biasa baik ya Tuhan. Pagi hari ini kami dapat lagi Tuhan berkat dari firman-Mu. Untuk kami bisa menjadi penabur-penabur yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu mendapat tempat di hati jemaat-Mu. Dan mereka pulang dengan tidak sia-sia. Tapi sungguh mereka dapat berkat melalui persekutuan tubuh dan darah Yesus. Yang sakit disembuhkan. Yang dalam ikatan dilepaskan semua ikatannya. Berkati Tuhan, leader singer, berkati pemain musik. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, maka diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah seluruh pekerjaanmu, diberkati Tuhan keluarga anak-anakmu semuanya. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasihiku Tuhan, kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam kuat kasih Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati, Kau pembuat mukjizat sejati. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.